شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Langsung kita persilahkan pada Habib untuk menyampaikan materinya. Habib falyatafaddal mashkura. Bismillah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilaihi qad iktarab. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab. Amma ba'd. Para alim, para sesepuh, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sangat bersyukur pada sore hari ini saya bisa ditakdir oleh Allah berjumpa dengan panjenengan sedaya, dan alhamdulillah sore hari ini kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sekarang perjalanan ke Malang ini lebih lama daripada ke Surabaya. Nggih, saya ke Surabaya kemarin dulu 1 jam 20 menit. Nang Malang 1 jam 21 menit. Nah, ini padahal saking hebatnya akhir zaman. Ya ini mungkin nanti kalau ke Malang ini perlu lewat tol nanti ya. Mungkin ya sudah begitu. Sehingga saya mohon maaf kalau agak terlambat, padahal rencana saya sudah sampai sini 3:30. Ya ternyata jam 4 lebih 6 tadi baru masuk dan belum sholat asar karena berangkatnya sebelum asar tadi. Tapi alhamdulillah masih ditakdir oleh Allah. Jadi nanti ini tanya jawabnya mulai jam berapa? Mulai pukul 17.00. Nggih. Ini keluar tulisannya di sini. Tulisannya apa? Hah? Belum? Wah. Apa? Masih poster? Oh ya wis sip. Kalau ini? Sudah, oke. Pada sore hari ini kita membahas tentang topik ada apa setelah hijrah. Hijrah ini kadang-kadang ada yang bulet ya. Bulet itu apa? Ada orang yang tidak senang, hijrah itu. Mestinya bukan kata-kata hijrah, tobat mestinya. Kakean dawa ini ya. Mau hijrah, mau tobat, yang penting mendekatkan kepada diri kepada Allah, semuanya itu baik. Ada yang membahas, mestinya jangan kata-kata hijrah. Ya mubalik juga, mestinya itu pakai taubat, hijrah itu. Sekarang trendingnya topiknya lagi hijrah, hijrah aja. Tapi apa setelah hijrah? Nah itu yang lebih menarik dibahas daripada hijrahnya itu sendiri. Hijrah itu baik sekali, apalagi ini banyak laki-laki, insya Allah lebih banyak nyambung lah. Ini perempuan juga ada kan tadi, di atas. Ini subhanallah ya kehebatan mereka. Mereka bisa lihat saya dan saya tidak bisa lihat mereka. Mas-mas yang di luar juga begitu. Semua lihat TV, padahal saya lihat jenengan sekarang ini. Semoga jelas ya. Oke. Hijrah itu dari kata-kata hajaro. Hajaro itu meninggalkan, berpindah. Macam-macam artinya, tergantung dipakainya. Jadi jenengan pakai, alhamdulillah saya sudah hijrah. Kemana? Dari Polean, dari Mergosono ke Permata Jingga, itu hijrah. Atau jenengan mengatakan, aku hijrah, saiki opo? Saya sekarang vegetarian. Dulu saya makan segala macam, sekarang saya jadi vegetarian. Itu hijrah juga. Meninggalkan kebiasaan itu juga bisa dikategorikan sebagai hijrah. Cuman yang kita ketahui bahwa hijrah saat ini adalah meninggalkan amal buruk untuk menjadi lebih baik. Nah, sehingga seperti itu. Tadi yang disampaikan oleh moderator kita bahwa ada pertanyaan tentang hijrahnya Rasul dari mana ke mana? Dari kota Mekah ke Madinah. Secara simpel, secara singkat. Itulah perpindahan Rasul dan perkembangan Islam itu juga setelah hijrah. Rasulullah Jumatan itu setelah hijrah. Ya. Rasulullah mulai membela diri, self defense itu mulai setelah hijrah. Tidak ada peperangan di Mekah itu tidak ada. 13 tahun Rasulullah berdakwah, 3 tahun Rasulullah awalnya secara sembunyi-sembunyi, umur 40 tahun Rasulullah jadi nabi, 43 Rasulullah baru jadi dakwahnya secara terang-terangan. Setelah mendapat ayat firman dari Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sampaikan sekarang. Wis ojo ditahan. Sampaikan. Rasul mulai 43 dakwahnya terang-terangan di depan orang, memanggil Abu Jahal dan Abu Lahab dan
Orang Mekah yang lain sampai di satu tempat, kemudian Rasulullah mengatakan, kalau saya katakan bahwa di belakang gunung ini, kata Rasul, ada pasukan yang akan nyerang kita, kira-kira kalian percaya enggak sama saya? Apakah jawab mereka? Ma wajadna kadziban qad. Enggak pernah kita dapati kamu dalam keadaan berbohong sekalipun. Gore gak tahu belas Rasulullah. 43 tahun untuk mengenal Nabi. Ya? Maka Nabi Rasul mengatakan, gini, wahai orang Mekah, saya adalah utusan Allah yang terakhir. Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu Maha Esa. Dan salah kalian kalau menyembah kepada berhala. Karena mereka tidak bisa memberi kemanfaatan dan tidak bisa memberi kemudorotan. Ngamuk orang-orang ini, bahkan diantaranya Abu Lahab memegang bajunya Rasul. Karena Abu Lahab itu tingginya hampir 2 meter. Wadah dukur, megang bajunya Rasul, ditarik bajunya Rasul sampai memerah leher atau tengkuknya Rasul ini memerah. Ditarik sama Abu Lahab sambil mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Celaka kau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, untuk ini kamu kumpulkan kita. Turun tabbat yada Abi Lahabim wa tab. Yang celaka itu Abu Lahab. Macam-macam sama Rasul langsung dibelani sama Allah. Orang didakwai sama Rasul, saya ini Rasul, utusan Allah. Lasta mursalan, bukan Rasul kamu. Turun, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Orang gak enak sama Rasul yang gak terima Allah. Orang membuat Rasul marah, yang gak terima itu Allah. Walaupun Allah sudah maafkan, walaupun Rasul sudah maafkan, Allah tidak maafkan. Makanya hati-hati sama Nabi Muhammad SAW. Jangan main-main. Baik sama Nabi, Allah langsung baik sama kita. Garai Nabi, walaupun Nabi pemaaf, Allah sih enggak terima. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay, seorang munafik, memfitnah istri Rasul zina, Siti Aisyah dibilang pezina, Rasulullah digarai macam-macam. Ketika meninggal, Rasulullah datang ke makamnya, mau disolati sama Rasul, dilarang sama Allah, jangan. Ojo kon sepuro, percuma, gak tak sepuro. Loh, Rasulullah sudah memaafkan. Tapi Allah saking cintanya sama Nabi Muhammad, gak tak sepuro wongi. Itu diantara cintanya Allah kepada Rasul. Kalau ada yang garai Nabi, sing gak terima itu Gusti Allah. Maka bayangkan bagaimana kalau orang baik ke Nabi, sing bakal bales itu pasti Gusti Allah. Orang garai Nabi yang gak terima Allah. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang pecinta dan penolong Nabi Muhammad SAW. Anda akan panen dunia akhirat dalam kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Kemudian hijrah Rasulullah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan yang sangat parah. Ini Rasulullah sempat istirahat di Jabal Thur 450 meter DPL. Bukan GPL ya. Kalau GPL gak pakai lama. Kalau DPL dari permukaan laut. Di atas ya, dari atas permukaan laut. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, di atas permukaan laut. Laut mana? Ya laut Mekah lah. Kalau lautnya ngeliep, enggak sama. Ini DPL Mekah, 450 meter. Bayangkan Rasulullah waktu naik ini, itu Rasul naiknya setengah climbing. Ada pecinta alam di sini? Pasti ada lah saya rasa. Mahasiswa pecinta alam, Impala, Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam. Biasanya itu ada itu, Mapala, Impala, macam-macam pecinta alam itu. Tadi senengnya belakra terus ya. Tadi mencintai alam, bagus saja. Itu satu hal untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang enggak baik. Lebih baik daripada meneng tapi gendaan, ya lebih baik gendaan dengan lebih baik gendaan dengan alam, ya ke gunung, ke mana. Baik, selama tidak pecinta alam, munggah gunungnya dengan perempuan, itu lebih bahaya lagi. Jadi Rasulullah naiknya itu climbing, bukan naik biasa karena saat itu tidak ada tangga. Tidak ada anda, apa anda itu? Ondo. Ya, tidak ada ondo. Jadi Rasulullah naiknya itu climbing. Begini naiknya, perjuangan itu. Belani siapa? Belani kita. Ya, kita sekarang misalnya sholat Jumatan itu harus naik gunung dulu. Gak kira ini budal saya rasa. Sekarang masjidnya AC. Masjid itu harus AC. Harus AC masjid itu. Buat kerasan. Ya, kalau di rumah panas Andi, masjidnya begitu. Loh, kalau orang masuk masjid ini niat iktikaf, walaupun dia kepingin dapat AC, adem, tetap dia dapat pahala. Saya rasa zaman now kalau masjid tidak ada AC-nya itu kurang
kurang ngajeni lah ya saya rasa. Iya, saya rasa daripada betulkan yang lain lebih baik dikasih AC. Ini masjidnya istimewa ini. Masya Allah, alhamdulillah. Sehingga yang di masjid ini kerasan, lebih begitu. Kayak iwa-iwa ya. Jadi jenengan kalau lagi boring di rumah bisa bawa pancing ke sini. Andre, males sama dia mau mancing masjid. Iya, masjid itu harus begini, sudah zamannya ini. Sudah zamannya begitu. Masjid kok gaul. Loh, masjid harus begini, orangnya sudah begini sekarang. Jangan disamakan dengan orang dulu. Orang dulu itu sekarang pondok-pondok zaman dulu. Pondok-pondok zaman dulu itu dari Gedek. Keluar ulama, kalau sekarang pondok Gedek, enggak masuk, Pak. Ya pondoknya mungkin ber-AC, nah begitu, memang zamannya. Kan dakwah itu tergantung dari zamannya. Yang penting intinya sama, ngejak sholat, sama. Kalau orang dulu itu panas, sholat panjat. Kalau sekarang, aduh panas Pak, mandi omah, begitu. Alhamdulillah masjid ini termasuk Masjid Cahyaning Ati, Nurul Qulub, ya, bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya Cahyaning Ati. Rasulullah dulu naik 450 meter ketika mau hijrah. Jadi Rasulullah keluar dari rumah, ditunggu oleh ratusan orang-orang preman-preman yang ada di depan rumah itu, di preman Mekah ya, tatuan gambar cecek, gambar macam-macam. Sudah siap mereka untuk membunuh Rasul, karena siapa yang membunuh Rasul dapat 100 onta, sedangkan satu onta harganya hampir 50 juta. Jadi jangan bisa bayangkan dapat 5 miliar. Jadi dibawa, mau membunuh Rasul, ya apa cara nih? Panggil preman-preman dari seantero kota Mekah, dari kampung-kampung, Gang Limo, Mekah, Gang Pitu, itu dijai kabeh. Kenapa kok begitu? Supaya kalau yang membunuh Rasul itu banyak orang, bukan satu tangan. Supaya yang membunuhnya banyak tangan. Sehingga nanti kalau mau balas dendam, itu balas dendamnya susah. Mau balas kemana? Kampung itu pernah darah Rasul ada di kampung-kampung itu. Akhirnya apa? Wis, bunuh aja. Nanti supaya Rasul tidak bisa balas. Ternyata apa? Gak perlu diperangi sama Rasul. Apa? Ditidurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi preman-preman itu tidur di depan rumahnya Rasul, turu. Tumpang tindih 100 Pak. Tumpang tindih, ngeces, ngoiler, blayer barang turunnya. Jenengan pasti punya konco teman satu kos yang kalau tidur suka blayer itu ya. Wek, kalau ngoroknya tuh ngorok blayer. Ya ini begitu. Rasulullah keluar enggak pakai perang, enggak pakai apa. Itulah ada Rasul sambil membaca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyainahum fahum la yubsirun. Diambilkan tanah sama Rasul, diuburi lemah kepalanya itu, ditaburi lemah, ditaburi tanah. Jadi mereka bangun subuh itu pagi-pagi itu, ya panas sudah 7:30, golongannya Abu Lahab, Abu Jahal datang merasa bahwa Rasul sudah dimutilasi. Datang untuk preman bayaran ini ngelekor kabeh. Loh, turu kabeh, jejak das, tangi. Loh ya apa sih? Ya loh ya apa kon? Langsung didobrak pintunya Rasul. Di dalam sudah ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidur di atas ranjangnya Rasul. Mau dibacok, sabar. Kita cek dulu. Dibuka di sini. Loh, anaknya Abu Thalib ini. Waktu itu usianya 17 tahun. Ini anaknya Abu Thalib ini. Bukan ini. Loh, kemana? Ayo kita kejar. Nah, mereka menyewa seorang detektif pelacak yang bisa melacak jejak orang. Itu zaman dulu itu masih ada ilmunya. Ilmu katon itu bukan ilmu sihir, bukan ilmu katon. Mereka kalau lihat kaki orang, dilihat gini, dia bisa tahu iki wong usianya berapa. Begitu dulu itu ilmunya. Nah sekarang orang BMKG itu, Badan Meteorologi dan Geofisika. Ya toh? Mereka kok bisa tahu? Orang-orang yang ahli ilmu falak itu bisa ngitung itu walaupun tanpa alat. Banjir itu seberapa mereka bisa ngitung. Ilmu katon. Ilmu agama ono kita apa? Yang jago itu Habib Rizik, itu jago. Jadi beliau bisa perakiraan cuaca itu bisa. Dari ilmu katon, bukan ilmu gaib, bukan. Bu, gatek ngono. Dihitung, bisa ilmu dari Allah. Nah, ini ilmu mereka bisa tahu dilihat, oh ini enggak jauh ini. Ini kakinya Nabi Muhammad. Ayo kita dikejar, tek loh. Gunung. Ya apa? Naik. Ya terpaksa naik juga mereka. Rasulullah ada di atas. Ada Gua Sur. Semoga yang berangkat ke sana semua insya Allah. Ada di Gua Sur, Rasulullah sembunyi di situ. Setengah Rasulullah sembunyi di dalam dan Gua Sur itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu juru, enggak pendek, kecil. Jadi orang kalau ngintip gini aja udah kelihatan.
Nah, maka mereka pun di situ. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar Siddiq. Mereka naik melihat, loh, iki kok enggak ini ya? Kok enggak apa jenenge? Kok enggak ada jejak setelah ini? Berarti mereka masuk gua. Apa katanya? Oh, enggak mungkin. Karena di situ ada kalamangga. Apa kalamangga itu? Kolomonggo. Ada kalamangga yang membuat rumah di depannya gua. Lah, mereka tuh hanya cerdas ya. Makanya kalau minta pinter itu jangan minta pinter tok, minta pinter dan selamat. Karena pinter aja enggak cukup. Ini orang-orang pinter-pinter ini. Mereka lihat begini, dicek kan jero. Ya, tapi bahasa Arab ya. Dicek kan? Gak usah bisa. Umak dek gini aja. Loh, enggak nek ditail bae iso ketok. Loh, ngene lho. Umak iki kadit itreng. Thailand ini loh, abal-abal ini. Ini kan Malang Pak, ya. Kalau udah ngerti berarti bukan orang Malang jenengan ini. Iki ada laba-laba di dalam ini berarti tidak mungkin masuk, karena laba-laba itu butuh 2 minggu untuk membuat rumah. Cerdas dikit Pak sampean ini. Padahal Rasul, loh, terus kapan ngayamnya? Yang ngayamnya setelah Rasulullah masuk. Dalam 2-3 menit itu sampun selesai. Laba-laba tercepat yang pernah ditulis oleh rekor muri. Ya. Jadi laba-labanya tidak bisa balani lagi. Buanter. Dan ada 2 darah. Apa darah? Doro itu loh Pak. Ya, ada 2 doro yang mengendok di depan gua tersebut. Sehingga dikatakan begini, loh ini ada doro, dicekal doge. Loh ini doge saya anget Pak. Kalau ada doro, itu berarti tidak mungkin dia mau bertelur kalau ada orang di depan sini. Tidak bakal mau dia. Jadi apa diintip gak usah. Loh, padahal ngintip gini aja kakinya sahabat Abu Bakar sudah kelihatan. Saking pendeknya gua Thur. Gak usah. Loh, ngintip tok, gak usah. Wis ta? Kok jok mokong bos sih. Ngotot temen, heran aku. Ayo udah turun aja kita. Turun mereka. Ngejar lagi tidak ada. Nah, selama 3 hari Rasulullah di sini di Jabal Thur. Itu ada gambarnya kan? Nah ini, itu 3 hari di situ. Lah makannya ya apa? Makannya dikirim oleh anaknya sahabat Abu Bakar namanya Asma binti Abu Bakar. Naik usia hamil 9 bulan waktu itu. Munggah. Jadi kita kalau sudah berbuat sesuatu untuk agama, kita belum apa-apa dibanding sahabat itu. Jangan pernah merasa bahwa Islam nek gak ono aku ajur, itu jangan. Masjid iki nek gak ono aku remek. Madrasah iki nek gak ono aku, jangan pernah begitu. Karena kita tidak ada apa-apanya. Sahabat itu jauh lebih hebat dan mereka merasa bukan siapa-siapa. Itu sahabat. Nah, kita kan sahabat FM. Ya. Jadi ngelakoni didik kadang-kadang hitungannya masih hebat. Tidak ada apa-apanya kita ini. Ini Asma binti Abu Bakar umur 9 bulan, hamil 9 bulan, naik. Climbing, munggah. Tidak pakai tali loh. Sampai atas bawa nasi. Oh, tidak tahu ya, makanan apa tidak tahu saya. Dibawa makanan untuk turun. Kalau malam, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, kakaknya Asma, anaknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, naik ke atas, memberitahu tentang keadaan Mekah. Bapak, tadi orang Mekah bilang masih mau mencari di daerah ini, jadi jangan turun dulu. Turun lagi, besok dia di warung kopi, pura-pura minum kopi ya. Terus ini orang-orang ngomong, nah diwis semua, dorong, nah ngerasani begitu ditampung sama mereka, sama Abdurrahman. Dia tidak tahu kalau Abdurrahman ini sudah masuk Islam. Orang-orang kafir Mekah tidak tahu. Jadi ditampung aja omongannya. Malam dia naik, diberitahu Bapak begini-begini. Sampai 3 hari baru Rasulullah turun. Maka Rasulullah pun melangkah sebanyak sekitar 600 km untuk menyelamatkan umatnya. Tapi Rasulullah tidak 600, tapi 821 kurang lebih. Karena Rasulullah lewat jalan yang berliku-liku. Rasul tidak mengikuti jalan yang umum, karena jalan umum sudah diketahui oleh orang Mekah. Sehingga Rasulullah itu jauh, katakanlah dari Lawang kalau ke Malang itu bisa lewat jalan umum. Tapi ini enggak, mana? Lewat Lengkol, Lok Jati, keluar, kemudian naik Karangkepo. Nah begitu. Jadi begini. Nongko Jajar. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Masjid ini ya, seger ada AC-nya, cuma tidak ada airnya itu. Masih seger ya, orang banyune biasanya begitu. Kalau 600 kilo itu standarnya, tapi 800 kilometer itu yang disediakan. Jadi Rasulullah lebih jauh, sekitar 200 kilometer. Ya sudah ada saya rasa. Aku sebadine ono, gak mungkin gak ono. Sudah pasti ada, cuman mungkin lupa. Saking asiknya yang delok pengajian ini gimana. Matur suwun. 600 km, panas Pak.
perjalanannya jauh dan panas sekali, haus. Nah, sehingga 600 km itu ditempuh Rasul 800 km. Untuk apa? Menyelamatkan umatnya. Dan perjuangan di dalam perjalanan. Sampailah Rasulullah di kota Yathrib yang ditanya oleh panjenengan tadi. Kapan sampainya? Senin 12 Rabiul Awal. Sama dengan hari lahir dan hari wafatnya. Jadi hari wafat, lahir, hijrah 12 Rabiul Awal hari Senin. Makanya 12 Rabiul Awal itu hari istimewa sekali. Juga khususnya buat saya karena saya lahirnya 12 Rabiul Awal Senin 14.01. Tak tebak-tebak no aja. Oh iya. Saya tidak keluar sampai itu anteni. Cuman bedanya kalau Rasul sebelum subuh, saya setelah subuh sekitar 10 menit. Ya telat sedikit. Kena macet itu. Ya. Nah, wis sampai di Madinah. Rasulullah sampai di Madinah. Begitu Rasul sampai, akhirnya Rasulullah pun mengatakan semua nyambut kepada Rasul, disambut. Nabi Muhammad disambut dengan bidufufi mulian, dengan terbang. Mereka mengatakan tola al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina mada alillahi da'i. Ya wajib kita syukur atas kedatangan Rasul. Disambutlah. Maka disambut Rasul. Setelah itu mereka sampai nuwun sewu. Ada perawan-perawan dari Bani Najjar. Yang nyambut itu ya ada orang tua dan orang muda. Nah perawan-perawan juga. Mereka mengatakan dalam sebuah syair, nahnu adhra min Bani Najjari ya habbadha Muhammada min jari. Sambil mengatakan begitu, kami adalah perawan-perawan dari Bani Najjar, aduh cek senenge saat ini punya tonggo Nabi Muhammad SAW. Yang lain nyambut, kabeh manggil Rasul ke rumah saya, ke rumah nang omahku ya Rasul, kabeh rebutan. Tapi Rasulullah SAW itu cerdas dan bijaksana, jogo hati ini wong ini man. Maka Rasulullah mengatakan, saya akan berhenti di tempat onta saya ini berhenti, karena dia sudah diperintah sama Allah. Wah. Untone, aduh gaya teman Pak ya. Ya apa? Ayo bayangkan. Apa jari untone? Kata Rasul. Itu pelajaran bagi dari Rasul itu pelajaran. Bahwa apapun yang ada hubungannya sama Rasul itu hormatilah. Seperti itu. Jadi siwak, ini disenangi Rasul. Ya kita senangi juga. Misalnya ya anak yatim, itu disenangi Rasul. Ya kita senangi juga. Bahkan onta pun, kata Rasul, melok ono iki. Dan harus melok. Jadi orang-orang yang nang untone. Ya, manggil ontanya itu. Ini nang omahku, nang omahku. Untone santai melaku sampai ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti di rumah situ, Rasulullah turun dan lain sebagainya. Setelah Rasul turun, selesailah hijrahnya. Itu secara singkat sekali pastinya karena masih ada kisah yang luar biasa dalam hijrah ini. Cuman poin kita bukan di situnya. Hanya saja saya memberitahu bahwa itulah perjuangan hijrah Rasul secara singkat. Apa yang terjadi setelah Rasul hijrah? Satu diantaranya Rasul membangun masjid, yaitu Masjid Quba, ya, yang disunahkan untuk sholat di sana setiap hari Sabtu, sholat duha lah sebelum zuhur kalau bisa. Jadi jenengan kalau umroh usahakan Sabtu jenengan bisa sholat di Masjid Quba. Berangkat dewe, wong mereka bisa bahasa Indonesia kok. Taksinya tuh bisa Quba, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa. Ya toh. How much? Mereka nanti bilang sekian. Usahakan kalau umroh bisa sholat di sana. Karena Rasul setiap Sabtu duha sholat di sana. Dan ada tanda di atas yang membuat tanda itu di tempat bahwa di bawahnya itu biasanya Rasul kalau sholat di situ. Aku ngejak umroh bareng aku cari promosi gak enak ya. Jadi jangan kalau Masjid Quba itu sekitar 4 meter dari pengimaman, itu jangan kalau lihat ke atas, itu ada yang bolong di atas. Seperti lubang. Ya situ loh. Nah itu kalau jangan lihat itu ada lubang itu, nah itu ke bawah itu tempat sholatnya Rasul dulu waktu di Masjid Quba. Understand? Yes. Bangun masjid. Itu setelah hijrah. Mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ansor dulu ya. Mempersaudarakan dengan Muhajirin dan Ansor yang lama dulu. Itu disaudarakan. Orang Muhajirin dari Mekah, orang Ansor dari Madinah. Disaudarakan. Ayo, sahabat Ja'far bin Abi Thalib saya saudarakan dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Ah, tadi dulur wis. Fulan dengan fulan tadi dulur. Maka mereka pun saling menolong. Dan Rasulullah memikirkan saat itu ekonomi masyarakat. Ayo tolong-tulungan ya arek Muhajirin, wong-wong Ansor ditolong ya, nggih. Maka mereka pun apa diantaranya berbagi rumah dan tempat kerja. Jadi, Mas punya rumah? Aduh, enggak saya bawa kemana. Wah, oke lah. Kalau gitu
Gini, saya punya rumah 2 di blok C sama blok D misalnya. Blok C buat sampean lah, sak perabotane, TV, kulkas, Magicom, semua lah isinya sampean pakai. Sahabat zaman dulu begitu. Oke lah, sak isi nih. Kalau enggak punya rumah 2, punya rumah tingkat, karena tingkat itu biasa zaman dulu, enggak pakai cor seperti sekarang. Mereka pakai tanah saja dan kayu, cukup. Bahkan sampai sekarang ada di kota Shibam di Yaman itu tingkat 8 pertama sebelum kurang lebih 800 tahun yang lalu. Sudah tingkat 8. Biasa, jenengan mungkin enggak masuk akal loh, kok iso? Ya memang bisa. Tanah dan kayu, enggak pakai cor, enggak pakai besi, enggak pakai semen. Apalagi koral, enggak pakai. Nah itu cuma pakai tanah dan kayu saja. Mereka pun berbagi, oke rumah saya yang bawah buat saya, yang atas buat kamu. Itu begitu mereka dulu. Punya kerjaan, enggak punya saya. Oke, saya punya bedak 2. Tahu bedak? Berjula 1 itu bedak berjula 1. Saya punya bedak di sana dan bedak di sini. Saya punya laptop, bedak laptop dan bedak HP. Wis HP sak isine, sak susuke. Pakein, gawin sak isine. Mungkin pun matur suwun. Kecuali sahabat Abdurrahman bin Auf, dia enggak mau. Ayo Pak, tak bagi-bagi. Oh enggak mau saya. Saya tuduhono pasar, tuduhono tok ae. Memang ahli bisnis ya. Jadi pintar melihat peluang bisnis itu. Sehingga dia bekerja dan tetap jadi yang terkaya akhirnya. Memang wis tangannya adem, cepat dapat kerja. Bahkan bagi-bagi bojo, Pak. Bagi-bagi istri dulu. Gini, saya punya istri 2. Ayo tak cerai 1, tak kasih sampean. Saking ya apa? Berbaginya. Mereka itu nemen. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Berkorban bagi temannya walaupun dia dalam keadaan yang repot. Susah tetap berbagi. Itu sahabat dulu. Jadi istrinya itu bahkan ada yang dicerai. Kalau punya istri lebih ya, istri 2, istri 3 dicerai. Ditunggu idahnya dulu. Idah selesai sampai nikah. Nah, sehingga orang-orang ini berangkat dari Mekah, berangkat untuk Rasul, tapi oleh oma, oleh bedak, oleh bojo. Nah, itu enaknya kalau ikut Rasul dan Allah. Dunia bakal katut seperti itu ya. Nah, kalau dulu itu berbagi istri, kalau sekarang enggak, kadang-kadang konco nyeleding bojo, Pak. Nah, itu dulu. Nah, sehingga itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita camkan bagaimana bahwa Rasul itu tidak bertahan dalam kisah hijrahnya tadi. Jadi Rasul itu setelah hijrah, enggak cuman terus bendino cerita hijrahnya. Dulu saya waktu hijrah itu jalan di padang pasir. Enggak di situ. Rasulullah enggak stuck di situ. Tapi setelah merdeka sampai wis mari hijrahnya sudah. Sekarang setelah hijrah ini apa gitu. Ayo ekonomi digenakno. Digenakno ekonominya. Ayo iki kayak wangono, iki wangono, iki wangono. Iki bantuan. Ya itu sebetulnya bisa dilakukan saat ini, itu bisa sebetulnya. Bayangkan kalau sekarang wong sugih muslim iki akeh lho, Pak. Ya ini di Permata Jingga gak mungkin gak sugih sudah. Gak mungkin gini. Ya mungkin kalau gini. Ya wis ketepaan ae wis. Oh mandek gini mumpung murah, berapa? 25 juta. Oh mau apa hari 25 juta ini? Di pelosok aja enggak ada. Apa bikin rumah di sini? Ya ini di sini orang ayak-ayak kabeh. Ya, ayak kabeh yang di sini. Saya rasanya begitu. Nah, misalnya begini, satu orang membiayai satu keluarga yang lain. Misalnya, tapi ya ini hanya perandai-andaian saja. Satu rumah yang ada di Permata Jingga ini membiayai satu rumah yang ada di daerah Sumber Manjing Etan yang miskin. Ini nemen isone karena arti ini 3 juta buat jenengan ngeluarkan ya orang-orang asli sini ya, orang-orang yang ada di Permata Jingga sini 3 juta buat kehidupan orang lain, nemen isone gampang ketip tok ini betul pisan. Ada artinya, misalnya dipakai zaman dulu seperti Rasul dipakai seperti itu sangat bisa. Karena 3 juta mungkin bagi jenengan yo wis tidak terlalu banyak lah ya bagi orang-orang yang cukup. Tapi 3 juta bagi orang-orang yang di Sumber Manjing Etan sana, yang diserang misionaris, bisa jadi itu untuk pindah agama bagi mereka. 3 juta bagi mereka, siap pindah agama. Kan gelem tuh, siap. Lu kan gak Islamane, gak apa-apa wis, kurang lebih. Lah aku Islam mulai biyen sembahyang gak mangan, Pak. Ya wis pindah agama, sing penting wetengku gak luwe, dandangku gak goling. Bisa pindah agama, kadal faqru ayakuna kufra. Bisa-bisa kefakiran itu membuat seseorang menjadi kufur. Dulu begitu, kamu iki jatamu, jogon. Kamu, lah karena orang-orang Mekah enggak bawa apa-apa. Dan akhirnya mereka hidup semua. Nah, sehingga setelah Rasul begitu, ekonomi dibenarkan, masjid dibangun, saudara dipersaudarakan, dan banyak lagi.
strategi-strategi itu banyak, Jumatan dilakoni. Jadi setelah pindah, setelah hijrah, baik. Gak mati urip cerita hijrah itu. Aku ingin hijrah. Tahun ngarep, aku waduh hijrah kon untone waktu itu gak kon. Aku waktu hijrah aku ono skorpion. Lah kalau berhenti di situ terus tidak maju-maju. Kita ini sering, khususnya yang muda, ini sering kita tahu topik tentang hijrah ini bagus sekali. Cuman yang lebih pentingnya yang seperti ini, setelah hijrah itu apa? Karena hijrah itu cuman back on track saja. Seperti ini, balapan NASCAR ya kan? Ini belum ada di Indonesia ya kan? Ada di situ kan? NASCAR itu harus on track terus dia. Kalau dia tidak on track, dia off the track, ya, sudah bakal karu-karuan. Nah orang hijrah itu adalah dia bertahan di track yang benar. Kembali ke track, kembali. Grand Prix sepeda motor 500 cc, ya, golongannya NMAX, ya, Beat, Valentino Rossi itu sepedanya. Kalau mereka ketika kerasnya itu kan beloknya 300 km per jam. Jadi sampai hampir tibong ini karena sikutnya buat tahanan, kakinya buat tahanan, kan gitu. Jadi nggak pernah lihat ya sih? Oh pernah Beb di velodrome. Loh ya begitu velodrome ini bukan kelasnya velodrome. Di standarnya dinaikkan sedikit. Valentino Rossi dan teman-temannya. Rossi itu kan anak Jodipan sih ini dulu. Bapaknya pindah terus akhirnya dia pintar sepedaan. Bayangkan ketika jenengan lihat balapan-balapan sepeda itu. Beloknya 300 km per jam. Dengan susah setengah mati. Setirnya kan enggak seperti setir sekarang. Nah itu mereka kalau sudah off the track sedikit aja, mereka harus balik. Lah kalau mereka sudah keluar, itu mereka kembali, lah itu namanya hijrahnya itu. Lah nek dhek mari balik terus meneng, delok ngerasakno ya apa kembalinya dia tadi. Hebat aku emang rek. Ya kalah dia sama yang lain. Kenapa dia kembali? Supaya dia bisa kenceng lagi di track yang sudah disiapkan oleh yang menyelenggarakan Grand Prix tersebut. Maka perlu kita tanyakan ada apa setelah hijrah? Ada apa? Nah kalau kita ini setelah hijrah, katakanlah hijrah. Macam-macam sekarang kan ada artis hijrah. Ya toh? Ada artis hijrah, bagus itu. Saya tidak cocok, saya tidak setuju kalau ada yang menghina artis hijrah itu berdakwah. Oh nopo kok dihina? Bapaknya yang tidak senang, artis kok dakwah. Loh, kalau mereka itu ceramah, buka kitab lah kok diisi. Selama ini kon acting di depan, papa, mama, papa. Terus saiki marokola musannif radhiyallahu anhu yang anqar radhiyallahu ya kok diisi. Tapi kalau mereka ngajak artis yang lain untuk ikut pengajian, bagus. Siapa? Mana ustadz yang bisa ngejak artis gampang? Tidak gampang, Pak. Artis-artis, mari artis moro-moro. Assalamualaikum. Diparani omae. Afwan ya akhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki artis dijak omong ngono. Bisa kira-kira? Tidak bisa. Maka Allah memudahkan kita yang ada di Indonesia, banyak teman-teman artis yang ngajak sesama artis yang lain untuk datang ke kajian baru ustadznya ngisi. Kalau bukan mereka yang ngajak artis-artis itu, ustadz yang ceramah sampai muruh gak teko artis ya Pak. Maka dakwah itu luas, ada artis hijrah, ada bikers hijrah, ada riders hijrah, ada macam-macam. Yang belum ada itu ustadz hijrah, belum ada. Yo, model ustadz hijrah itu. Kalau hijrah ke politik ada ya, tapi tidak perlu saya rasa. Ada apa setelah hijrah? Nah ini maka yang perlu kita bahas pada sore hari ini buat kita. Setelah hijrah, satu, apa? Jaga istiqomah. Itu dulu. Setelah hijrah itu jaga istiqomah. Anda hijrah dari apa? Oh dari narkoba. Ya sudah istiqomahkan, jangan balik. Ya, hijrah dari apa? Misalnya, ini saya tidak ngomongin jenengan ya. Contoh saja, hijrah dari perzinahan. Ya sudah, istiqomahkan, jangan balik ke situ. Hijrah dari kurang ajar ke orang tua. Ya sudah istiqomahkan, jangan balik ke sana dulu. Itu pertama. Saya hijrah dari menggunakan obat-obatan terlarang. Saya hijrah dari nonton sesuatu yang dilarang. Nonton sesuatu yang dilarang itu bukan cuma porno. Ada yang lebih bejat dari porno. Maksiat mata apa? Melihat orang lain dengan rasa merendahkan. Itu lebih bejat dari porno itu. Jangan jalan terus delok wong ini. Kene aneh. Ya? Itu mata yang lebih berdosa daripada lihat porno. Karena sombong itu paling dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda melihat seseorang kemudian merasa bahwa Anda lebih baik, itu lebih dosa daripada lihat porno. Bukan berarti lihat porno aja timbangan ngenyek wong. Ya tidak. Janganlah, jangan melihat orang dengan mata meremehkan. Karena Anda tidak pernah tahu. Imam Wais Al-Qarni itu bagaimana? Bajunya comang-camping.
Kalau kancingnya itu silih genje. Apa bahasa Indonesia silih genje? Silih genji. Kancingnya silih genje. Kalau jalan di kampung diarak mbek arek cilik-cilik wong gendeng. Imam Uwais Al-Qarni. Orang tidak tahu siapa beliau. Padahal Rasulullah mengatakan nanti akan datang orang dari desa Korn, dari Yaman, kalau itu ada bekas belang di bawah ketiaknya, ngomong ke Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau dia datang, paksa dia untuk memintakan kalian ampunan dari Allah. Lu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, sapa iki loro? Ini sahabat yang VVIP ini. Nanti kalau datang dia, kamu minta kepada dia supaya memintakan ampunan kepada Allah bagi kalian. Golei. Waktu haji setelah wafatnya Rasul dicari. Mana orang dari Yaman? Berdiri orang dari Yaman. Mana orang dari desa Korn? Alhamdulillah saya pernah ke sana di desa Korn. 2010. Ya Allah, desa Korn itu. Ya Allah, wis. Mana tempat yang paling bejat di Indonesia? Bejatan itu. 2010. Miskin banget tempatnya. Bayangkan 1400 tahun yang lalu. Kayak gini, panas, napas itu tipis ya. Udaranya itu tipis, tapi bukan dingin, panas. Jadi ambekan kayak wong sakit. Begitu. Saking tempatnya itu, saking sederhananya desa Korn itu. Terus kemudian ditanya, mana desa Korn? Menengkapi orang Yaman. Pasti ada yang dari desa Korn, karena tidak mungkin Rasulullah salah. Iya ada, tapi orangnya lagi jaga kambing. Lu, iki sa'i, tawaf, ini jaga kambing. Di mana? Di belakang sana. Golek ono. Sopo sih iki? Saya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Lu. Golek bingung. Ada Uwais jaga kambing karena orang haji dulu bawa kambing banyak. Kalau sekarang kan bisa beli masakan-masakan bakso Indonesia, macam-macam. Kalau dulu enggak. Orang haji itu bawa kambing puluhan. Dipotong sehari, dipotong besok, terus setiap hari dipotong. Kenapa? Untuk makannya orang-orang itu. Lah sing angon itu Imam Uwais Al-Qarni. Rombongannya tidak tahu kalau dia istimewa. Nah seperti itu, makanya tidak boleh lihat orang dari bajunya. Jangan lihat baju saya kancingnya yang paling atas pedot ini. Jangan meremehkan. Oh ini rupanya Imam Uwais Al-Qarni, Imam Uwais Al-Qarni pedot ini kancingnya pedot gitu saja, jahitannya kurang bagus. Yang satunya jaga istiqomah, jangan kembali. Kalau sudah hijrah itu jangan kembali. Yang kedua, tambah ilmu agama. Nah, ini jenengan tepat ini. Insya Allah kita semua ini perlu ilmu agama. Semua. Imam Syafi'i itu mengatakan semakin saya tambah ilmu, semakin tahu saya bahwa selama ini saya bodoh. Semakin saya tambah, berarti sebelumnya saya tidak tahu. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi walaupun sudah mengajar pun masih terus harus mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kamu digendong sama ibu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tambah ilmu agama, enggak ada yang lebih baik dari ini. Ya, harus nambah ilmu agama itu wajib. Makanya ada kajian-kajian itu alhamdulillah. Yang jenengan cocok, jenengan hadiri di situ, jenengan istiqomahkan. Kenapa? Karena orang kalau tambah ilmu agama itu dia semakin tahu apa yang harus dilakukan dalam agama. Dan semakin jenengan tahu bahwa ilmu agama itu gampang. Sholat, kalau kita belum tahu caranya, delok sholat itu, waduh, waduh ngene rek, rokok, bocah ping telu, lah nek ngene sami Allah, waduh kok semakin dipelajari jangan tahu. Oh tiba sing iki sunnah, sing iki wajib. Kalau lali gak apa-apa, tambah ono ngene. Semakin tahu, semakin gampang. Orang tahu bagaimana qashar, jamak, takdim, takhir, tambah enak kan. Tapi kalau dia enggak tahu, waduh berangkat langsung nang Tuban, Pak, salat mana iki, mandek mana salat. Asar salat mana. Kalau yang tahu, langsung aja di perjalanan salat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, jamak takdim, lho kok asar? Lho lah mari sembayang emang. Loh kok ruwet? Ya kalau tidak dipelajari ya sepertinya ruwet padahal aslinya gampang. Semakin kita tahu agama, semakin agama itu kita tahu bahwa agama itu tidak ruwet. Tidak seperti zamannya Nabi sebelum Rasul. Justru kita tambah ilmu agama, kita bakal tahu ternyata oh agama ini gak ruwet pangerannya. Tapi kalau kita tidak tahu, coba kita misalnya belum mengetahui cara masak, ya seperti nusret. Waduh, ini barang. Ya apa cara masak itu? Bagi dia, karena dia belajar. Masak itu tidak ada artinya karena dia belajar. Menjenengan yang ahli sepeda, ya anak muda-muda misalnya nyeneng nguntak-nguntik sepeda wis kena diprotal, lebokno maneh, coplok maneh, lebokno maneh. Bagi jenengan itu tidak ada artinya. Tapi bagi saya kok ngerti mur siji ngelebokno balekno gak iso. Tapi yang ahli sepeda sudah tahu ini gak ada artinya iki. Yang tahu bengkel juga begitu. Motor iki gampang.
Bagi yang tahu, karena belajar. Karena pesepak bola misalnya, dia tahu caranya main, kenapa? Karena dia belajar. Orang di agama juga begitu. Semakin banyak pengetahuannya, semakin dia tahu bahwa agama kita ya enak. Tapi orang yang tidak tahu merasa ruwet, ya toh. Islam ini ada 5 perkara nih. Waduh, perkara nih urip kuwi sakit, Pak. Jadi tambah ya, Pak. Yang ketiga, cari teman yang soleh. Ya, cari teman yang soleh. Teman yang soleh itu bukan berarti teman-teman yang gak golek guyon, tidak. Konco yang enak itu banyak. Tidak harus maksiat. Konco yang fun, konco yang asik, itu bukan berarti konco sing ngombe, konco sing togel, konco yang di diskotik. Karena diskotik berarti kita tidak gaul, tidak begitu. Bukan standarnya gaul baik, keren itu harus maksiat. Standar dari setan itu. Ya, standar yang diletakkan oleh setan. Nek kon gak ngini berarti kon gak gaul. Kalau bajumu seperti ini maka enggak. Standar itu dari mana? Koncoan misalnya jenengan berangkat ya mau pengajian di motor guyon sampai arek-arek itu mampir warung kopi ngombe guyon. Enggak ada masalah kan begitu. Pokoknya jangan gudo-gudo sing gak tepak ae. Iya, cari teman yang soleh. Teman-teman sing gak tapi soleh iku tinggalan wis. Tapi namanya soleh, Pak. Masih yo jenenge soleh. Soleh kalau gak soleh tinggalan. Lho iya. Dompaku deluang kertas, biyen koncoku saiki tak lepas. Begitu. Jadi hidup kita itu sekali, ya. YOLO, you only live once. Kamu hidup cuma sekali. Gak ada hidup ojo sungkan tinggal konco, Pak. I'm telling you ya. Yang muda-muda nih. Ojo nanggung tinggal konco, tinggal. Ya, ditinggal kalau enggak benar ditinggal. Saya dulu pernah koncoan sama anak-anak, asik wis koncoan mulai SMP. Waduh, basket bareng, semua bareng. Plek saya sudah. Satu waktu kita suka duduk-duduk, mangan, ngomong-ngomong. Satu waktu, tahu-tahu di tempat yang bukan biasanya tempat kita kumpul, tahu-tahu di situ akhirnya keluar botolnya bensin. Kan botolnya TM itu. Topi miring. Loh, topi manis. Ya. Tapi loh, kok ono iki? Saya tahu kalau anak-anak yang lain itu minum, tapi tidak pernah minum di depan saya. Lah kok iki saiki ditokno? Kemudian teman saya yang plek, konco plek, dengan malu dia gak wani ndelok tapi pura-pura ngadep kono ngomong, tapi kalau ngombe. Loh. Oh ya wis. Saya pura-pura dapat telepon. Ya wis ya aku tak metu dhisik, aku ditelepon. Tak boleh sih aku ya. Ya sudah, hadza firaqu baini wa bainik. Ya sudah iki aku koncoan mbek kon tetep. Dulu sekarang sudah tobat anaknya alhamdulillah. Tapi waktu itu tak tinggal. Gak peduli saya mau kehilangan konco. Dulu ayah saya selalu bilang, koncomu bakal ninggal kon. Koncomu mek siji sapa? Bapakmu, ibumu. Iki lho konco temenan. Belani kon pas ruwet, kon gak duwe apa-apa, mulai cilik dan saya enggak pernah minta apa-apa sama kamu. Iki konco. Orang tua itu teman. Ya, orang tua itu teman. Iku teman the best itu orang tua itu. Mereka yang benar-benar mau berkorban untuk kita, itu orang tua. Tapi kalau teman itu biasanya cuma ayo aja. Jarang teman itu ngomong, "Cok ngono, jangan." Ayo wis, gaspol. Kalau orang tua itu biasanya rem terus. Karena mereka pengen yang terbaik buat kita. Kecuali teman yang ada hubungannya sama agama. Kalau teman cuma konco-koncoan aja, tinggalan. Konco ngejak maksiat maksud saya ya. Ayo Pak, orkes Pak. Iki sing joget iki, waduh semloh ya teman. Budalo, ojo sungkan, rokokan, berhenti rokokan. Jangan rokokan misalnya, rokokan. Kemudian jangan berhenti sudah. Ketemu konco yang biasa rokokan, aja ditawari. Nanti rokok Itali, Rothmans. Wah, ini kira, ya. A, terima. B, telepon teman. C, 50-50, ya bingung, apa? Sepurane wis. Gak usah begini, ya wis si J, kayak penghormatan. Ini penghormatan model apa ini? Nah, ini yang seperti ini bukan penghormatan, ini pemaksaan. Jenengan suka pecel, misalnya ya. Saya lihat dari raut wajah ini pecel ini, sama berarti. Jenengan suka pecel, saya suka bakso misalnya. Jenengan datang ke rumah saya, untuk menghormati jenengan, saya belikan pecel. Itu penghormatan namanya. Kalau saya paksa jenengan makan bakso, itu pemaksaan bukan penghormatan. Wong jenengan tidak suka bakso, kok tak paksa mangan bakso itu loh. Sehingga begitu ya, jangan koncoan sing golongan dargombes itu jangan itu. Yang keempat, tambah pundi amal yang jenengan kuat. Apa?
Oh, aku kuat tahajud. Jangan maksa dulu. Ya, bagi yang baru hijrah. Jangan apa yang bisa? Aku istiqomah duha dhisik. Step by step, ya, step by step. Kemudian adakan bakti sosial agama untuk mendekat diri kepada Allah. Apa? Oh, aku tak melok bersih di masjid. Walaupun sekali-sekali. Oh, itu cepat untuk bantu diri kita semakin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ini yang paling penting, jaga sholat 5 waktunya supaya tidak kembali ke masa lalu yang buruk, karena Allah sudah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga bagi yang baru hijrah, setelah hijrah itu jangan stuck atau tertutup di hijrahnya saja, akan tetapi pikirkan apa setelah itu, seperti Rasul mempersaudarakan, membangun masjid, memikirkan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kita juga memikirkan apa setelah hijrah ini yang akan kita lakukan, karena usia, umur tidak ada yang tahu, bisa jadi nanti malam kita sudah kembali ke rumah. Bisa jadi nanti malam kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tahu. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya serahkan kembali ke moderator. Kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masya Allah ya, penjelasan yang luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Ini ngomong-ngomong jelas ya? Jelas ya? Jelas apa belas ini? Jelas apa belas? Oh, jelas, Masya Jelas, Allah. Alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah. Ini Ustaz, mungkin dibuka pertanyaan dulu yang live, yang ada di sini. Kita buka untuk 2 orang penanya. Insya Allah, oh ini. Tadi sudah dibilangin nggak Ustaz? Dalamnya ini apa aja, door prize-nya ini? Oh, saya lupa. Oh, belum, iya. Habib, bismillahirrahmanirrahim. Ini door prize-nya spesial sekali, mumpung ada beliaunya. Ada buku karya Habib Anis, Masya Allah. Masya Allah. Judulnya Sejengkal Lebih Dekat dengan Sang Pemberi Syafaat, insya Allah. Semoga kita masuk surga bersama dan bisa reuni bareng Rasulullah nanti, insya Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, dibuka 2 pertanyaan. Tafadhol untuk yang mau bertanya. Baik, pertanyaan pertama dari masnya yang Masnya kopiah yang hitam. belakang. Kemudian yang kedua dari sebelah. Ya. Anjih. 2 pertanyaan dulu. Mohon maaf tadi yang katakan duluan. Monggo. Mohon bantuan pada panitia untuk Ada menyiapkan mikrofon. Mas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Beb. Misalkan saya ini dulu ahli maksiat, sukanya gendaan. Terus setelah itu saya mau tobat. Masya Allah. Akan tetapi setelah tobat, masyarakat masih menganggap saya sebagai orang yang pezina, suka gendaan. Itu gimana cara memperbaiki image di masyarakat? Terima kasih. Ditabung dulu atau? Oke. Oh, sekalian monggo. aja Bib ya. Satu Sekalian. lagi, 2 sekalian. aja. Bib. Satu lagi, pertanyaan kedua kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bib. Tadi kan dijelaskan ketika kita berhijrah harus mencari teman yang soleh, teman yang baik. Nah, itu saya punya teman di SMA dulu sering mengajak saya itu ikut kajian. Nah, terus teman-teman di SMA saya ini kebiasaan walaupun sering ikut kajian, tapi kebiasaan yang lamanya itu kadang suka ghibah teman-teman gitu masih tetap ada. Nah, kadang ya saya walaupun sering ikut kajian ya kadang suka ikut nimpali, ikut ghibah gitu. Nah, kalau teman-teman kayak gini tuh harus saya tinggalkan apa tetap saya bertahan gitu, Bib. Tapi mereka suka ngajak saya ikut kajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten bisa Baik. di Jangan diberikan dulu. Oh, jangan diberikan jangan diberikan dulu. Kata Habib jangan diberikan Enak, dulu. Mas enak, Hafiz. enak. Jadi yang bertanya nanti kasih pertanyaan lagi ya Bib. Iya. Oh iya. Monggo, Kirain monggo. begitu. Kalau mau diberikan monggo, Oh, mau iya, diberikan iya, monggo, iya, monggo, iya. monggo. Ngapunten. Ya. Baik, kesempatan Bisa berikutnya nanti diarahkan Habib ke yang belakang. memberikan pertanyaan ganti yang Boleh, menjawab, boleh, nanti boleh. dia. Satu. Nah. Boleh. Ngapunten untuk Mas yang di Yang belakang. ya Satu. monggo di. Alhamdulillah. Hati-hati di tengah jalan itu bisa kurang kok. Nanti berkurang isinya. Bisa berkurang di sini. Cepet arek-arek ini cepet. Terampil. Alhamdulillah. Yang pertama tadi masalah suka gendaan ya. Ini hati-hati mbak-mbaknya yang di atas ya. Arek iki senang gendaan loh ya. Kalau
Kalau orang seperti itu, ya Anda sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sampai orang masih ngecap seperti itu, manusia ini tidak ada yang pernah akan baik ke kita. Kalau Anda bisa bertahan, ya disabari aja. Kalau Anda bisa bertahan, Anda mungkin bisa pindah. Tapi kalau menurut saya, ya bertahan aja di sana. Contohnya, di kampung saya tetap adalah seorang yang namanya Mamat. Nah, orang manggil saya Mamat, Mat, ya tetap aja, konco bal-balan nih, arek-arek itu di kampung saya. Kenapa? Karena dari kecil saya bal-balan sama mereka. Maksudnya ini, Ustaz, enggak ada, jarang yang begitu. Mau merubah itu enggak mungkin. Yang penting Allah sudah menerima panjenengan. Karena manusia itu tidak akan menyelamatkan jenengan dari neraka atau bisa masukkan mereka ke surga. Kalau mau menanti pujian, maksudnya menanti bagaimana mereka akan baik ke kita, wangil. Yang penting jenengan sudah baik, itu sudah baik. Contohnya begini, Luqman Al-Hakim, ya, radhiyallahu anhu, pernah berjalan dengan anaknya naik kuda. Enak, kontak ajari ilmu nak. Saya bawa kuda, saya bawa keledai. Keledai kecil, kamu naik, saya jalan. Lewat di satu kampung, orang kampung itu bilang, ya apa sih, arek iki kurang ajar temen. Mosok bapak wis tuwa dikongkon mlaku, anake numpak keledai. Nak, mestine kon muduna, nak. Bapakmu sini ndukur. Krungu? Sudah. Ayo sekarang ganti anak, kita ikuti omongan mereka. Lewat di kampung berikutnya. Anak isi mlaku, bapak isi numpak. Katanya orang kampung berikutnya, iki anak bapak gak ruduga belas. Arek cilik seaken rek, lak wis tuwuk numpak bapake. Bu bapake yang jalan, anaknya yang naik himar. Pak, bu anak numpak seaken Pak. Oh nggih, mudhun. Wis kon, krungu kon. Ya. Sekarang kita dua-dua sama-sama ndak naik himar. Ayo mlaku ae wong loro. Lewat di kampung berikutnya, lho wong loro iki. Gak pinter belas. Panas-panas mbok numpak himar. Pak, tumpak ono, Pak. Wis krungu kon. Ayo saiki ditumpaki wong loro. Di kampung berikutnya, gak ono wong dolim kayak ngene. Himar siji ditumpaki wong loro. Loh, sudah anake didudukno, krungu kon. Aku numpak, kon mlaku, jarine aku salah, gak sayang nang awakmu. Kamu naik, saya jalan, katanya anak yang kurang ajar. Kita sama-sama berjalan, katanya kok gak pinter, ada kendaraan ndak dinaiki. Dua-dua kita naik, katanya dolim ke binatang. Ya itulah manusia. Kamu baik, salah. Kamu jelek, salah. Kon tobat, salah. Karena cara memandangnya kurang baik. Jadi yang hal seperti itu memang ya dilakoni saja. Kalau saya rasa kalau sampai pindah rumah, saya rasa itu terlalu terlalu berat. Tapi bisa itu alternatif itu. Oh aku duwe omah ndek mbah, aku tak kumpul ndek mbah kowe kalau orang kampung setiap jalan, "Hei, gendaan kon." Ya, kalau gitu. Ya, enggak kuat lah saya rasa ya. Tapi kalau misalnya yang penting jenengan sudah baik gitu loh. Ya, yang penting jenengan sudah baik. Kalau omongan orang itu dituruti, enggak ada yang baik. Nabi Muhammad aja dipisui. Imam Syafi'i aja ngomong, Imam Ahmad bin Hambal dimasukkan penjara, dicambui gegeri. Imam Ahmad bin Hambal maksiat apa? Sampai waktu sudah sembuh, saking hancurnya punggungnya ini, sudah selesai beliau keluar, kadang-kadang diem-diem gini, dagingnya itu merotol. Gerak dikit ini merotol, saking hancurnya punggungnya. Nah, kalau jenengan masih diomongi gitu aja, saya rasa masih aman lah ya. Saya masih aman, insya Allah sudah baik, insya Allah. Dan mohon maaf kalau tanya, jangan disebut maksiatnya. Ya, jangan disebut maksiatnya. Ada teman gitu aja, ada satu orang gitu aja. Yang kedua tadi apa? Diajak ghibah. Diajak ghibah. Kalau temannya tadi ngajak pengajian, ikuti aja nggak apa-apa. Kalau dia cuma kurangnya dari satu hal itu yang dibenarkan. Kalau diajak ghibah, Mas, kakak saya punya cara yang bagus untuk nolak itu. Kalau diajak ghibah, kakak saya bilang gini, aduh, sepurane ya, wetengku iki wis batang tok. Ya, orang rasanya itu kan seperti makan batang koncone kan. Iki wetengku iki batang tok mulai biyen wisan, aja ditambahi batange. Itu kayak guyon tapi nyentil juga. Jangan ditambahi. Karena tanya atau mendengar itu sama. Itu gak enak ghibah. Apalagi pakai begini, konroa wingi anu iku. Ngene, mosok itu
Itu berbahaya. Iso bener kan lu kon gak percaya kon. Lu nggone ditepakno, Pak. Gara-gara kata mosok. Jadi kalau ada cara-cara untuk menghilangkan ghibah itu diantaranya diajak untuk menghilangkan, kan ghibah itu membicarakan sesuatu yang ada pada saudara Anda yang dilakukan secara tersembunyi atau yang menurut aib itu adalah sebuah aib bagi dirinya yang dia kalau disebut di depannya dia nggak senang. Kalau dilakukan di depan orang maka bukan ghibah. Ono wong gedaan di ngarep embong, mlaku gandengan. Jadi kan ngomong arek gandengan, ojo dirasani, Pak. Itu dia sudah melakukan di depan orang. Ya walaupun tidak dapat pahala, tapi ngehibah dia boleh. Karena dia melakukannya di depan orang, ini tidak peduli dia gendaan. Atau dia minum di tengah bunderannya perumahan itu. Oh, itu lu mabuk, cok ngerasani. Itu bukan ngerasani namanya, karena dia melakukan di depan orang memang. Atau aib, ada seseorang punya aib, misalnya suka ngupil lah misalnya ya. Tapi dia ngupilnya di belakang orang, terus disomong no. Nah itu tidak boleh. Nah misalnya ada satu orang yang belum berjilbab, berhijab, yang perempuan. Itu misalnya ada yang ngerasani, Mbak sampean ruang Mbak Dewi, misalnya Mbak Dewi. Itu hanya nama, kalau ada yang benar di atas ini itu hanya kebenaran belaka. Ada orang Mbak Dewi itu belum berhijab loh. Nah, jenengan katakanlah belum bisa mengatakan kepada dia, Mbak, ojo dirasani Mbak. Misalnya belum bisa, gimana caranya? Mbak Dewi sing di sini. Mbak Dewi sing blok D ku lho. Lho Mbak Dewi blok D ku sing omahe CT Putih. Iya kan? Bener kan CT Putih itu gak ngerasani. Iya, iku sing montor apa ya montor iku? Sing dijak ngomong mulai pegel, Pak. Kok niki rungono dhisik jilbab. Mbak Dewi ku aku ro Mbak Dewi pinginane aku lewat omahe. Dijak ngomong tetap tentang Mbak Dewi tapi bukan aibnya. Itu diantara alternatifnya bisa seperti itu. Misalnya satu orang namanya Mas Kuncoro. Ya. Mas Kuncoro ini kalau Jumat gak Jumatan. Mas Kuncoro itu Jumat gak Jumatan. Mas Kuncoro ndi? Mas Kuncoro Polehan misalnya. Loh, Polehan itu sing apa nih mergosono? Ya waduh Pak. Loh, itu dia sudah kacau sudah. Ininya sudah kacau. Ya jelas lah mergosono sama Polehan itu jauh. Waduh kan iku takonmu ngawur ae. Aku ro nek Polehan niku sing biasanya ono kuburan sebelah masjid iku, ono masjid jenenge Nurul Huda iku. Itu gare orang yang ngrasani males sudah. Iki lagi ngotot iki ngomong kuburan dadakno. Tapi tetap tentang Polehan. Tetap tentang Polehan. Jenengan ndak ora wis ngomong lain enggak. Lah ya saya tak larungono dhisik. Wis tak Mas ojo diterus Mas, males aku. Bisa begitu. Tapi pertama itu alihkan dulu. Jadi dia sudah ngomong, jadi kalau lihat debat di ILC itu kan, ya debat di ILC itu kan ada begitu. Kalau mereka yang kalah argumen, cebong-cebong yang kalah argumen itu, langsung dia nyerang dulu, tapi ada ngomong dhisik. Akhirnya yang ngomong itu juga fokusnya hilang. Dan jenengan juga pakai itu, tapi untuk kebaikan. Ketika jenengan diajak ngomong ngrasani wong, apa topiknya? Alihkan yang masih tentang topik orang yang diomongkan itu. Karena kalau ngomongkan orang lain biasanya jenengan sama-sama kenal. Kon ro enggak fulan iku. Jenengan tahu, iya ro. Iku wingi iku anak Pak Ramadan gak poso. Lho iku anake Pak Adi gua. Tutu. Lah ini kan sudah. Ini ya sudah pecah sudah. Anake Pak John, lho, anake Pak John lho ta. Kudu anake Pak Adi ta. Tutu. Arek iku asline arek Blitar. Tutu. Kon iki rungono dhisik. Nah. Itu nafsunya turun sudah. Nafsu ngerasani sudah turun. Setelah itu bisa jangan alihkan. Tapi jangan dikatakan mosok sing genah kon temenan ah. Oh, langsung. Ya, kalau dia masih ngejak pengajian sama jenengan, Mas, ya ikuti aja, jangan langsung ditinggal. Ya ribanya aja dikurangi. Semoga bisa bermanfaat. Baik, jelas ya, gamblang sekali, luar biasa, Habib. Berikutnya pertanyaan dari online. Dari saya. Pertanyaan. Ini ada pertanyaan online yang kemarin sudah masuk. Ini dari Putri nih kayaknya ya. Iya, monggo Ustaz. Putri ya, ini Putri sama Putra ya. Ini bisa jadi Putra ini kayaknya. Pertanyaan untuk Habib. Habib, saat saya proses hijrah, saya kagum dengan seorang wanita. Apakah belum selesai, tunggu dulu. Kirain jenengan itu. Saya ulangi pertanyaan ini. Saya ulangi ya Habib ya. Habib, saat saya sedang proses hijrah, saya kagum dengan seorang wanita. Apakah saya salah, Habib?
Wesnya kok gak banter ngono to. Itu yang wis iku sing takon rupane arek iku rupane. Oh yang tanya kayaknya mana tadi? Jadi gimana enggak paham saya. Pertanyaannya apa sih? Jadi, saya proses hijrah. Ya, kemudian dalam proses hijrah itu ternyata itu banyak laki-laki, Bib. Dia kagum terhadap seorang wanita. Apakah saya salah, Bib? Enggak salah, normal aja. Normal aja, enggak apa-apa. Masalahnya rasa cinta itu diaplikasikan kemana gitu. Kalau memang seneng belum berani nikah ya dipendem aja. Biarlah diempet perasaan itu. Nah kalau mengadakan pergendaan, lah itu yang enggak boleh. Kalau misalnya cinta itu dialihkan ke pergendaan, chattingan, goncengan, nah, itu yang enggak boleh. Kalau Anda mau menghilangkan rasa cinta itu enggak mungkin. Makanya kan ada lagu dulu. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa dari dulu hingga kini. Itu lagunya ada. Memang enggak mungkin. Allah ngasih itu sama kita. Kalau jenengan senang sama perempuan, ya normal berarti bagus. Enggak masalah. Ya, kalau jenengan senang sama laki itu yang perlu kalau jenengan sama normal saja. Cuman masalahnya rasanya itu dipakai kemana? Kalau jenengan pakai untuk nikah, ya jenengan dapat pahala. Kalau dipakai untuk gendaan, ya itu mendapat dosa. Jadi ya boleh saja proses hijrah seneng ambek arek wedok. Ya langsung aja datang ngono. Labraken bapak atau dirapekno apa gak? Nah begitu. GBL gak pakai lama, langsung aja. Iya, harus jadi bonek lah sekali-sekali. Jangan Arema terus. Untuk kebaikan itu jadilah bonek. Ya bonek maju aja nggak apa-apa, ngajak orang tuanya dinikahi. Umur masih berapa? Umur saya masih 23. Alhamdulillah dulu saya nikah umur 23. Kuliah belum selesai, rapi bisa sewen. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah 13 tahun. Alhamdulillah kalau SMP kelas 2. Jadi pola berpikirnya masih kayak konco. Anak masih seperti teman. Jangan jangan sepuh-sepuh kalau mau nikah. Kok enek wis umur 30. Lho seje ceritane, Pak. Ya. Seje ceritane. Berarti Anda membiarkan 10 tahun nafsu Anda itu gak jelas. Loh iya. Puncak-puncaknya berarti nafsu itu kan kurang indah 17 tahun ke atas itu kan. 17 tahun itu kan lagi gila-gilanya. Orang-orang di Yaman itu 18 tahun lanang sudah nikah. Sudah 30, sudah ya pikirannya udah beda, nafsunya udah beda. Selama 10 tahun itu dipakai kemana nafsunya kan eman. Ya dialirkan ke yang baik. Segera nikah, ojo ngenteni tuwa. Bener, ini Dajjal udah sampai ke Panjen. Sudah mau datang Dajjal, saya gurung rabi ya rare. Boleh ya, yang tanya ini. Tidak tahu di mana orangnya. Masya Allah. Baik, pertanyaan kedua Bib, yang online baik. Pertanyaan selanjutnya ada banyak ini Ustaz pertanyaannya. Ini Habib, masih minum lagi. Habib, bagaimana cara kita merespons sekeliling kita jika mereka protes atau riweh atas hijrah kita? Biasanya kan, wah mak-mak ngono kudungnya gede-gede gitu. Atau ungkapan sok suci gitu. Masa dibalas sok najis gitu. Gitu. Sama dengan pertanyaannya Mas tadi itu ya, saya rasa ya jangan direken. Begitu. Itulah cobaan bagi orang yang hijrah, orang yang pindah, orang yang tobat. Begitu, cobaannya begitu. Nanti mau ke masjid, waduh, kemegus. Ada di gosa. Waduh, itu biasa begitu. Saya dulu pertama menggantikan ayah saya, bukan orang jauh, saudara-saudara sendiri mencibir saya. Karena mereka tahu bahwa selama ini saya bukan orang yang memang sudah besar di lingkup. Ayah saya seorang ustadz, alhamdulillah. Dakwanya Masya Allah. Suka menggagalkan pembangunan gereja di tempat orang-orang muslim. Sangat memerangi misionaris. Masya Allah, luar biasa. Saya malas pengajian, terus terang aja. Saya senang basket, saya senang futsal, senang main. Makanya ketika saya gantikan ayah saya, orang-orang ini sopoi, tidak tahu, banyak yang tidak tahu saya. Tapi alhamdulillah saya pernah mondok dulu. Jadi bukan tidak mondok, pian mondok mondok. Dulunya mondok, walaupun tidak lama 3 tahun, saya mondok di Darut Tauhid sebelahnya UIN Malang. Nah mondok di situ, alhamdulillah jadi dasar agama, insya Allah sudah sedikit ada pemahaman lah. Ayah saya meninggal, saya gantikan.
Itu banyak orang begini, wais karbitan. Karena saya gantikan ayah saya, majelis rutinannya satu bulan hampir 70 tempat. Moro-moro ini pengajian, doa hari ini sapa iki? Banyaknya enggak tahu. Lah waktu itu, waduh disemproti macam-macam. Gurung wayai, ustadz karbitan. Saya pakai listrik, enggak pakai karbit ya. Oh, segala macam sudah. Dan jarang orang gitu, walaupun ada ulama-ulama yang luar biasa. Ustadz Habib Soleh Al-Idrus Malang, saya tidak bakal lupa ini. Saya ceramah salah. Saya tahu kalau saya salah. Terus beliau bilang, wah Bib ceramahmu. Saya bilang, Bib, elek oh Bib. Guru saya beliau di pondok itu beliau guru saya. Gak apa-apa, yang penting kon wani dhisik. Seperti itu. Karena saya dulu itu mindernya luar biasa. Orangnya minder nemen. Minder sekali. Jadi saya itu sangat pemalu. Dulu saya tidak berani duduk di depan ngadep orang, tidak berani. Pengajian ayah saya sendiri saya ngadep sini, tidak berani ngadep sana. Ngadep tok itu gak dari ngene tok. Dulu tuh begitu. Mbok saiki kok malah berubah ini aku. Doakan bisa baik saya ini. Dulu saya begitu. Dulu saya, malu izin. Saya ceramah itu keliru be ayat tadi hadis tadi ayat. Tapi tidak ada yang ngilokno saya, enggak ada. Beliau mengatakan, "Wah, Bik kon. Ini para asatid senior Malang. Bagus ceramahmu." Duh, saya tahu ini goroi. Tapi mereka untuk memotivasi itu loh. Lah, hadirin nih sing gak wayah. Loh, akhirnya gimana? Ya sudah begitu. Kalau saya down gara-gara omongan mereka, ya mari. Wassalam sudah. Jadi kalau mau baik itu mesti ada seperti itu. Orang mau baik itu mesti ada setan-setan ndas ireng seperti itu. Itu menunjukkan bahwa jenengan dalam kebaikan. Kullu dzi syai'in mahsud. Seseorang yang memiliki sesuatu itu pasti dihasuti. Kalau jenengan tidak punya sesuatu, tidak ada orang yang mencibir jenengan. Jadi kalau jenengan dicibir orang, berarti jenengan itu kode dari Allah bahwa Anda memiliki sesuatu. Kalau Anda tidak punya sepeda yang bagus, tidak mungkin orang hasut sama jenengan. Kalau jenengan tidak punya wajah yang tampan, tidak mungkin lah orang akan hasut sama jenengan. Karena jenengan punya sesuatu, orang lain mulai nyinyir. Kalau jenengan tidak punya sesuatu, wong gak bakal nyinyir sama jenengan. Jadi kode dari Allah bahwa Anda punya sesuatu, nyinyirnya para netizen itu tadi. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, sekarang dibalik ya, para hadirin sekalian. Tadi kesempatan untuk bertanya sudah kami berikan. Juga kami sudah membacakan pertanyaan yang masuk secara online. Sekarang giliran Habib memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan berhadiah, Habib. Berhadiah. Ini untuk akhwat juga bisa? Boleh ya, kasihan akhwatnya gak oleh, kasihan. Tadi itu ada yang hamil 9 bulan yang naik membawa makanan untuk Rasul. Putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk perempuan, namanya siapa? Yang perempuan. Ya, monggo silakan yang perempuan. Yang perempuan di mana nih? Di atas Habib. Oh, di atas. Maju ya, maju. Baik, Pak. Ada yang pegang? Ada yang bisa jawab? Silakan. Antum jangan ya. Iya. Silakan namanya. Jawabannya maksud saya. Maaf. Asma binti Abu Bakar. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti bisa diambil hadiahnya di registrasi. Oke. Baik. Next week, selanjutnya. Ya, ada satu. Berikutnya, waktu Rasul keluar dari rumah untuk berhijrah, kan Rasul memberi tanah di atas kepala orang-orang preman-preman tadi. Apa yang dibaca ayat oleh Rasul? Sudah saya sebutkan tadi. Masya Allah. Ini untuk akhwat juga? Enggak, boleh ikhwat juga boleh. Ikhwat. Yang putra, ada yang bisa jawab? Oh, itu. Kopi hijau. Oh, iya. Ya, ayatnya. Surat Yasin ayat awal itu. Bunyinya gimana bunyinya? Kalau cuman surat Yasin aja dapat tasnya. Ya, apa surat Yasin? Benar, surat Yasin. Jangan cari contoh. Apa, cepat. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25, 0,1, les. Sayang sekali. Ganti Nanti dapat air minum, nanti dapat jajan ya, dapat jajan. Dapat jajan, udah dapat jajan. Monggo, Mas. Monggo. Mbaknya enggak ada dulu, mbaknya enggak ada?
Mbaknya Oh ya, mbaknya atas. ada yang bisa? Tidak ada. Ada yang bisa? Ya, Mas, monggo. Oh, nggih. Ya, salah. Oh, Ya, salah ya, mohon maaf, Pak. Ini Monggo. panitia boleh jawab. Sayang, tapi tidak apa-apa. Yang penting wani jawab. Yang penting wani dhisik. Boleh. boleh. Saya itu dulu. Boleh. Banyak panitia boleh. Ya, monggo. Boleh. Wa min khalq. Syahum hum la yubsirun. Amin. Masya Allah. Gitu, terima kasih nggih. Alhamdulillah. Monggo silakan masuk ke depan. Ini langsung Monggo, Habib Mas maksudnya panitia nggak memberikan. apa-apa. Oh, langsung Bagus. panitia, Masya Allah. Bagus, sing jawab bagus. Surat Yasin benar. Kun fayakun juga dari surat Yasin. Hanya saja ini lebih detail sedikit ya. Semuanya yang penting wani jawab. Kalau tidak berani jawab, Ini tidak untuk- berani maju nanti. Atur sun ya, sampun cukup. Ada lagi? Barangkali ada, ini waktu maghrib kita sampai jam 6 ya, masih Jam cukup 6, panjang masih cukup ya. panjang. Barangkali kita selingin lagi dengan pertanyaan. Monggo. Putri boleh bertanya langsung. Boleh. Kalau bisa pakai tulisan lebih baik ya. Karena suaranya itu bisa membuat yang laki-laki ini kok Masya Allah. keringgingan. Monggo yang putri, semisal ada kertasnya dijatuhkan dari atas, nanti diambil. Kalau belum ada bisa saya bacakan lagi dari pertanyaan online. Nah, ya. oke, monggo dari online aja dulu. Ini ada yang nomor 4 menarik sekali Habib. Pertanyaannya, apakah menikah bisa membantu menjaga kita agar tetap istiqomah dalam hijrah, atau sama saja bahkan lebih baik sendiri dalam taat dan memperdalam ilmu agama, atau menikah saja? Kemudian ada dalam kurungnya min, samarkan nama saya kalau pertanyaannya terpilih. Alhamdulillah, kalau menikah itu saya rasa bakal membantu ya. Tapi pernikahan itu tidak semudah membalikkan tangan. Makanya Rasulullah, kalau nurut sama Rasul itu pasti selamatnya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sudah ada pada diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, katakan wahai Nabi Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, ikutilah aku maka Allah akan cinta kepadamu. Jadi mengikuti kepada Rasul itu pasti yang terbaik. Rasul memberi kriteria dalam mencari calon istri atau calon suami. Rasulullah bersabda, "Fadfar bidzatid dini taribat yadak." Pilihlah dari sisi agama, kamu akan beruntung. Jadi kalau golek calon itu, ini kan berarti anaknya belum nikah kan? Belum. Kalau golek calon itu, Mas Rifki sudah? Belum? Belum. Dagangan nih, Bib. Dagangan nih. Masuk dagang. Kalau cari jodoh, pertama itu lihat dari agamanya dulu, aja dulu ayune dhisik. Jangan jadi pahlawan untuk menikah. Ya apa pahlawan itu? Pahlawan itu begini. Arek iki gak apik. Arek wedok iki gak apik, wis tak tulungi wis. Jangan pernah jadi pahlawan kesiangan. Itu bukan tanggung jawab Anda itu. Anda mau cari anak untuk ibu untuk anak-anak panjenengan. Lah tapi seakan loh itu Anda harus milih yang baik dulu, itu katanya Nabi. Fadfar bidzatid din taribat yadak, pilih dari sisi agamanya dulu. Kamu akan beruntung. Ketika mendapatkan seorang calon yang beragama baik, Anda tidak akan mendapatkan masalah dalam beribadah. Malah tambah enak. Selama ini mungkin jenengan sholat sendiri, sekarang ada yang jamaah. Selama ini mungkin jenengan susah tahajud, sekarang ada yang bangunkan. Karena dia suka sama agama juga. Ketika Anda puasa di bulan Ramadan, ada yang senang sama puasanya juga. Sehingga ati buko, ono sing nyiapno. Ya, kalau sekarang kan kalau masih ngekosin kan ya paling Indomie. Atau golek masjid setempat yang menyediakan makanan. Tapi kalau sudah nikah, kalau jenengan dari pertama mau nikah sudah lihat agamanya dulu, maka jenengan akan tertolong. Nah masalahnya kalau jenengan waktu mau menikah, agamanya masih kurang, delok laine, arek iki ayu tapi rada gak karu-karuan. Wis rabi sih, wis insyaallah. Oh ndak ada insyaallah dalam ini. Ojo kate insyaallah. Ini bukan pacaran, gak cocok tak pegat, gak. Ini nikah ini. Jadi kalau waktu menikah itu betul-betul lihat dulu calon jenengan ini siapa. Karena kalau dia punya pemahaman agama baik,
Dia punya standarnya itu Allah dan Rasulnya. Ketika dia melihat jenengan ini ganteng gak sepiro misalnya. Tapi bojoku iki salate apik. Masih bisa ditahan sama dia. Kekurang tampanan jenengan itu bisa dilihat, diterima sama dia. Bapak masih gak ganteng, pokoknya ambekan lah. Ya. Tapi dia sholat, masih adem si istri. Jenengan kerja, tapi belum dapat hasil banyak. Tapi jenengan punya istri tahu bahwa jenengan kerjanya halal. Istri yang ngerti agama, dia tahu lebih baik aku gak tapi cukup. Tapi si penting halal. Tapi dapat istri yang kurang masuk urusan agama. Jenengan kurang dalam agama, dalam rezeki, terus golek anu Mas, wis utang obang ngono lho, itu akhirnya. Utang obang wis. Jenengan ruwet sudah. Jadi dari pertama kalau mau menikah lebih baik menikah. Jadi kalau mau menikah golek sing mulai pertama agamane apik dari pertama. Jangan jadi pahlawan. Gak apa-apa wis. Iki bojoku ki biyen ya mantan seorang yang ahli zina dulunya, tapi insya Allah jangan. Bukan tanggung jawab Anda itu. Lah terus yang rusak-rusak gimana? Lah terus saya tanya, lah yang baik-baik gimana? Lah kalau kita mikirkan yang rusak, ya mikirkan yang baik, akhirnya yang rusak nanti. Akhirnya sing api-api dirabi sing gak api. Bagaimana? Gak bisa. Allah sudah mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi kalau jenengan laki-laki khususnya ati golek bojo delok toko agama dhisik. Hijabnya baik, salatnya baik, andeng-andeng 2, cukup lah saya rasa. Kalau agamanya baik, insya Allah dengan pernikahan, tadi kan tanyanya kira-kira nikah tidak menghambat, malah tambah istiqomah. Karena dia sendiri, sekarang jenengan sekarang karena orang menikah itu kan 2 otak dijadikan 1. Walaupun nge-mixnya itu nanti ada terjadi konslet di sana, karena suami istri itu pasti begitu. Adalah yang saya tidak cocok di sini, dia cocok. Katakanlah senang pedas, saya tidak senang pedas. Walaupun seperti itu, akhirnya kan salah satu ngalah itu. Contohnya saya sama istri saya tidak suka manis, saya sangat suka manis. Ya memang orangnya gitu ya. Orangnya manis kan suka manis. Setiap buat sesuatu, dia membuatkan untuk saya sesuatu yang kurang manis. Saya sendiri, ya kadang-kadang, waduh kurang legi. Walaupun akhirnya selama-lama, alhamdulillah sekarang saya lebih suka kalau tidak manis. Karena terlalu manis kan berbahaya, ya kan? Terlalu manis berbahaya. Tapi waktu pernikahan itu pasti gak legi rek. Bagi dia itu manis. Bagi saya, ya kurang. Ya jadi kalau saya minum, saya lihat sama istri aja, cukup itu untuk ganti manisnya gitu. Masya Allah. Loh, hal-hal seperti itu, selera gula, selera makanan, itu ada ndak cocok, itu biasa. Ojo gak cocok di selera agama. Kalau sudah ndak selera agama ndak cocok, hancur hidup kita sudah. Hancur hidupnya. Sholat harus ngetak dhisik. Dek, sholat toh dek. Itu nangis dengan kalau begitu. Nangis jenengan sudah, saya sering dicurhati, istri saya itu tidak mau sholat. Tadi siang, saya tak bukain di HP ku mang. Di HP, wis. HP tadi siang, iki lho, dibaca. Saya, nanti biar, ini loh, monggo jenengan baca. Yang mana Beb? Assalamualaikum Habib, pangapunten, ganggu waktu jenengan. Ini WA, istri anak screenshot. Anak disamakan sama anjing, Bib. Gimana, Bib? Ya apa ya, men? Cari bojone. Disamakan sama anjing. Belum saya buka ini, Mas. Telok toko gini, Dok. Saya tahu gini, waduh. Tak delok anjene wong sing lanang rada anjene, gak tapi Ikan nyalano istrinya lah ya saya rasa ya. Anjingnya selalu setia karo anaknya digawa nang ndi. Sampean sing menungso kok gak ada perhatian belas nang anak. Nah iki ndak tahu saya. Ini yang di wallahu alam. Loh ada seperti ini. Loh ini kan kalau dari sisi agama kan ndak boleh bojone dipadakno ambek segawon ini. Loh, bagaimana? Kalau takut agama ndak bakal berani. Karena Allah sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Katanya Allah, hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nek ngomong sing halus, perintah. Orang yang ngerti agama, ati ngomong anjing gak sido.
Anjir, kata R dia. Sudah. Nggak mungkin dia ngomong kotor ke suaminya. Yang ngerti agama. Tapi kalau tidak ada dasar agama. Loh, kadang ngerti agama tapi ngono. Ya berarti dia tidak masuk itu. Agama hanya di otak saja, bukan di hatinya. Jadi hati-hati ya, hati-hati benar, hati-hati. Rusak zaman seperti sekarang. Walaupun banyak akhwat-akhwat yang baik-baik. Jadi kalau jenengan tanya kesimpulan, rabi apa gak untuk meningkatkan rabi aja. Rabi, tapi rabi ini mbak sopo. Itu seperti itu. Baik. Bayangkan sebentar. Sholat 1 kali, kalau sudah punya istri, itu tingkatnya 70 kali lebih banyak pahalanya. Iya, makanya Mas Rifki ini masih 1 aja Mas. Masya Allah. Kita udah 70 saatnya. Siap. Loh iya, nikah itu 70, di double 70 kali. Aku tak rabiah apa sholatnya cek ganjarannya akeh. Baik, boleh itu. Perorangannya bukan jamaahnya loh. Perorangannya itu langsung didobel. Langsung didobel. Jangan kelamaan. Ya. Monggo. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bib, dari akhwat ini Bib. Sebelumnya saya ngefan banget kali jenengan. Asyik. Saya nanti minta nomornya ya. Dari atas nih Bib. Okay. Bagaimana menata niat saat hadir di majelis ilmu? Kadang ada perasaan khodim majelis punya masalah yang pernah kita tahu. Jadi sulit sekali untuk menata niatnya Bib. Ya. Gitu Bib. Ya, saya insya Allah tahu ini. Ya apa ya? Ya itulah permasalahan kalau jadi pemimpin itu begitu. Ya. Ada Rasulullah SAW bersabda, Zurghibban tazdad hubba. Kunjungi jarang-jarang, cintamu akan semakin tinggi. Pimpinan majelis atau apa itu adalah seseorang yang diidolakan. Sehingga pandangan mata itu melihat bahwa ini adalah seseorang yang luar biasa. Ada rasa cinta di dalam hati kepada seseorang yang menjadi pimpinan sebuah majelis. Cinta yang berlebihan itu kalau sudah digores, sakitnya itu lebih daripada orang yang biasa saja. Makanya dikatakan too much love will kill you. Terlalu banyak cinta akan membunuhmu. Iling lagu nih. Queen kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah Queen. Too much love will kill you. Terlalu banyak cinta akan membunuhmu. Nah, dalam hal ini repotnya jadi seseorang yang menjadi pemimpin. Jangan nyalahkan hadirinnya. Makanya jadi pemimpin di depan itu bukan main-main. Jadi on and off the field itu harus baik. Bukan hanya pemimpin majelis, muadzin, imam masjid, takmir, siapapun di dalam dan di luar itu harus begitu. Kenapa? Menjaga seperti ini. Rasulullah pernah bersabda tentang orang yang memimpin tapi mburine gak cocok. Bisa tidak diterima sholatnya sama Allah. Salasatun la tarfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa zaujun batat wa imra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun wa akhawan mutasoriman, kata Rasul. 3 orang yang sholatnya tidak diterima sama Allah. Siapa? Imam yang makmume gak seneng dengan imamnya. Itu imamnya tidak diterima sama Allah. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik. Itu terjadi. Contohnya bukan akhlaknya tidak baik, misalnya begini. Kita sholat di sini ternyata tahu-tahu ada imam dari Surabaya. Iki bonek kira. Aku gak seneng, gak diterima sholat. Ya enggak. Misalnya begini, seperti yang ditanyakan tadi, akhlaknya tidak baik. Kalau di luar pakai celana di atas lutut. Ya. Futsal pakai celana di atas, futsalnya kan boleh. Tapi celana di atas lutut ini tidak boleh. Terus hadirinnya pegel. Setiap delok ini ilfil. Ya jangan lihat, jangan nyalahkan ke hadirinnya. Lah bagaimana noto niate? Ya niatkan untuk hal-hal yang selain kepada pemimpinnya. Kan ini kajian, tempat kajian, katakanlah satu komunitas. Lungguh di komunitas itu baik. Ya. Kuncoan ambek wong api itu baik. Kalau 40 orang kumpul itu salah satunya pasti ada yang termasuk walinya Gusti Allah. Yang lainnya wali murid. Pasti ada yang baik.
40 orang muslim kumpul untuk kebaikan, pasti yang satu itu ada yang istimewa. Karena yang satu itu istimewa, yang lain insya Allah akan dijadikan istimewa oleh Allah. Di dalam perkumpulan yang baik itu ada yang namanya salaman. Ya toh, di mana salaman itu yang diisi 90 pahalanya, yang nerima 10. Di dalam kumpul seperti ini ada habsud dzunub, apa? Nahan diri dari maksiat. Jenengan di sini mulai jam berapa tadi? Mulai jam 3 katakanlah. Sekarang sebentar lagi sudah jam 6. Berarti jenengan 3 jam menahan diri tidak maksiat. Bagus berarti kan? Walaupun jenengan tidak senang sama saya. Ceramah opo irung dawa. Misalnya begitu. Misalnya. Jenengan tidak cocok sama saya, tapi jenengan dapat manfaat dari yang lain. Allah pengajian yang aku tahu kerungu misalnya. Tapi jenengan dapat manfaat apa? Iktikaf. Ya kan? Ketemu konco. Kemudian ada salam, assalamualaikum ke teman yang lain. Kemudian ada musafahah, salaman dengan yang lain. Kemudian ada habsud dzunub tadi itu. Jenengan di sini 3 jam itu lebih baik daripada jenengan di rumah. Karena di rumah mungkin akan ada sesuatu yang maksiat. Saya rasa di sini tidak mungkin lah jenengan hadir sama maksiat sampai ngerasani wong ceramah bagi pengajian begini. Iya ingin ini. Iya. Kalau pengajian bagi ngerasani wong, saya rasa tidak ada yang seperti itu. Sehingga untuk mbaknya yang tanya ini, kalau melihat seorang pimpinan ini cocok aku iki. Enggak. Kalau lihat pimpinan yang jenengan tidak cocok, lihatlah dari hal yang lain. Apa? Masjidnya, koncone, kumpule, komunitasnya. Orang yang hadir pengajian itu kan sama Allah sudah di dalam Bukhari dan Muslim. Orang yang kumpul itu pulang, diampuni dosanya sama Allah. Jadi banyak alternatif yang lain. Kalau tidak cocok dari satu, dari pemimpinnya, lihat dari yang lain. Karena masih banyak yang istimewa dari sebuah kajian tersebut. Gak cocok sama ustadznya, sama yang lain. Apa? Kumpul barenge. Ini ada kumpul bareng seperti ini, mulai hati ini ada adem di dalam hati. Bukan hanya dari ceramahnya, karena kumpulnya ini loh. Wong kang soleh, kumpulono. Kenapa? Karena konco-konco yang senang pengajian berarti insya Allah orang-orangnya soleh. Kumpul tok, lungguh tok, mbek wong konco sing soleh, lungguh tok, itu nular Pak. Sebagaimana kita nular dengan orang yang juga tidak baik. Jadi banyak saya usulkan ke mbak yang tanya ini, tetaplah datang kajian tersebut untuk mendapatkan manfaat dari Allah walaupun gak cocok kepada pemimpinnya. Ada satu kejadian sebelum kita tutup, ini terakhir mungkin ya, terakhir. Ada satu kejadian, satu orang bilang wong nek kumpul mbek wong iku suwe nular, apik nular, elek nular. Apa mana nek kumpulin 40 hari, kumpulnya 40 hari nular. Ini kejadian di daerah Yaman. Satu orang bilang gak mungkin, akhirnya dia kumpul. Dicoba sama dia, aku tak bendino paling enggak ya kurang lebih 1 jam duduk dengan sapi. Setiap hari, tak coba. Kira-kira aku ngomongku berubah dari ngomongi sapi apa enggak? Duduk dia 1 jam besok sampai 40 hari. 40 hari dia datang ke orang yang ngomong, iki lho aku. Don, berubah rupaku. Rupa saya berubah enggak? Omongan saya berubah enggak? Meneng deh. Dinteni, pasti orang yang berubah cara sing ngomongin, pasti orang yang berubah. Kemudian di Yaman itu jarang nyamuk, tapi laler banyak. Ada laler yang lewat di depannya, dia gelengnya gini. Dia geleng gini. Loh, iki jan. Sapi itu nek ana laler, dia geleng kepala. Kalau manusia pakai tangan. Loh, masa sih? Loh iya. Kon wis katut kon. Dia baru sadar. Oh iya ya. Dulu kamu kalau ada nyamuk, laler kamu gini kan. Kalau sapi kan enggak mungkin, gini kan enggak mungkin. Kalau manusia ada lalat, dia mungkin begini standarnya. Kon saiki kon geleng kepalamu, ketularan Pak. Itu sapi padahal. Nah orang soleh dikumpuli, nular. Seperti itu. Walaupun jenengan tidak sadar. Ya, seperti orang duduk di tempat parfum, walaupun dia tidak beli, pulang itu bau parfum. Atau orang yang duduk di tempat pandai besi, dia pulang, gak melok obong-obong, bajunya bau asap. Nah, seperti itu. Jadi koncoan dengan orang baik itu baik. Jadi jangan lihat dari itunya. Istiqomahkan aja supaya tetap dapat manfaat. Ngapunten ingkang kadang ya. Matur suwun dan semoga diberi keistiqomahan oleh Allah. Matur suwun kepada seluruh anggota dari Yayasan Permata Jingga yang sangat istimewa dari Masjid Cahaya Ning Ati. Semoga masjid ini bisa diberkahi oleh Allah. Mas-masnya yang di luar, assalamualaikum. Mohon barokah doa dulu. Ya wis sip, mbak-mbaknya yang di atas, nggih. Mohon barokah doa dulu. Doanya jenengan aja. Loh panjenengan, Bib. Saya jenengan mawon pun. Nggih. Sama. Monggo. Saestu. Pak Anu, sesepuhnya, yang sesepuhnya. Monggo. Bapak Takmir atau siapa? Monggo.
Doanya orang tua itu insya Allah lebih dikabulkan. Karena mereka beribadah lebih banyak dari kita. Oji, matur suwun, nggih ngapunten ingkang kathah dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lebih baik. Semoga ndang berangkat umroh haji kabeh ya. Amin. Semoga bisa segera nikah yang belum nikah. Amin. Semoga yang bermasalah dengan rizkinya diberi barokah oleh Allah. Amin. Dan kita diberikan yang belum punya anak diberikan anak oleh Allah dengan selamat dan dijadikan kita selamat di dunia wal akhirah. Matur suwun, amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian yang kami muliakan, tuntas sudah acara kajian bersama dengan Habib Anis pada kesempatan sore hari ini dan kita sudah memasuki waktu menjelang sholat maghrib. Insya Allah nanti akan kita sambung bersama dengan sholat maghrib berjamaah. Untuk mengakhiri acara pada kesempatan sore hari ini, kita akhiri saja bersama langsung ya Mas Rifki ya dengan Doa ucapan kafaratul majlis. hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya Bagus dan Saya sahabat saya. Rifki. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا